Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di chapter 2 ini kita bahas sistem pemilu, yang mana dalam peradaban dunia sistem pemilu ini ada pluralitas, majority, ada yang proporsional, ada yang campuran. Nah, setelah kita mengetahui dari ketiga sistem pemilu ini, nanti kita akan mengurai di negara kita ini pakai sistem yang mana. Mulai dari sistem pemilu era Orde Lama, sistem pemilu era Orde Baru, sistem pemilu era pasca reformasi, supaya kita tahu regulasinya seperti apa. Nanti kita akan bedah satu persatu. Jadi dalam sistem pluralitas majority system, atau disebut juga dengan sistem distrik, ya. Dalam sistem ini di wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik pemilihannya. Jadi tiap distrik ini dibagi, yang biasanya berdasarkan atas jumlah penduduk. Distrik ini berapa jumlahnya, distrik yang di sini berapa jumlahnya. Karena di setiap distrik diwakili oleh satu orang perwakilan. Nah, di Amerika ini juga dia pakai distrik, ya. Kecuali pada varian block vote. Jadi ada vote tertentu, ada daerah-daerah tertentu, dan party block vote. Bagi sistem majority ini, kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil seluruh yang diperolehnya. Dia akan tersedot untuk yang terbanyak. Jadi contoh terkait dengan yang majority. Bagaimana dengan sistem proporsional? Seperti yang diketahui di bangsa kita, negara kita ini kan pakai sistem proporsional, ya. Dalam sistem proporsional bisa dicatat di situ, proporsional kursi yang dimenangkan oleh partai politik dalam sebuah pemilihan di sebuah daerah seimbang dengan proporsional suara yang diperoleh dengan partai. Jadi bisa dikatakan proporsional representation. Ini yang nanti akan kita bahas di situ untuk sistem proporsional. Dan yang terakhir adalah campuran. Campuran ini kan mix, ya, antara perpaduan penerapan antara plurality, majority system dengan proporsional system. Oke. Sekarang kita fokus pada sistem pemilu Orde Lama. Coba kita bisa refleksi terkait dengan sistem pemilu Orde Lama, bahwa perencanaan pemilu pada masa kabinetnya dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo dan baru diselenggarakan pada masa kabinet yang dipimpin oleh PM-nya, kalau dulu Perdana Menteri itu Ali Sastro Amijoyo. Jadi dirancang oleh Wilopo, direalisasikan oleh Ali Sastro Mijoyo dan Burhanuddin Harahap. Apa landasan pemilu tahun 55? Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Jadi di era Orde Lama mulai dari pasca kemerdekaan 45,
proklaim yang dilakukan oleh founding father kita, proklamasi itu, ini kan terjadi masih belum kondusif ya, masih ada sekutu nyerang, ada peperangan, masih ada macam-macam lah insiden-insiden itu ya, sampai tahun 50 dan fokus di tahun 53 ini perencanaan. Pemilu satu-satunya di era Orde Lama yang dianggap itu sukses, sangat demokratis, itu pemilu tahun 1955. Apa sih tujuannya pemilu 55 itu? Siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah anggota parlemen, anggota dewan, dan konstituante. DPR itu lembaga legislatif. Jadi milihnya itu kan dewan sama konstituante. Sedangkan konstituante adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Nah, jadi ada dua lembaga ini yang dipilih. Kalau sekarang ini kan milihnya pileg ya, legislatif. Kita nanti milih DPR, nanti yang milih di sana MPR, sama sekarang ini kan sama presiden ya. Pemilu serentak. Milih legislatif, yo milih presiden. Itu yang sekarang. Kalau di 55 yang dipilih adalah legislatif. Legislatifnya itu adalah DPR, kemudian ada konstituante. Konstituante adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Mengingat dari sistem proporsional di sini, kira-kira di tahun 55 ini proporsional terbuka apa tertutup? Yang ini kira-kira terbuka apa tertutup? Menurut teman-teman apa? Januar, terbuka apa tertutup? Jadi pada saat 55 perwakilan adalah proporsional tertutup atau perwakilan berimbang pada era di 55. Yang dimaksud dengan perwakilan proporsional adalah jumlah kursi di DPR dan konstituansi yang tersedia dibagikan kepada partai politik atau organisasi politik. Dalam sistem ini wilayah negara adalah daerah pemilihan, dapil-dapil itu loh, tiap dapil-dapil itu. Akan tetapi karena terlalu luas maka dibagikan berdasarkan daerah pemilih dengan membagi jumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk. Logikanya ada jumlah penduduk sekian dibagi, umpamanya kursinya 8. Kita bicara kota kabupaten ya, Mojokerto ini dapil 1 kursinya 8, berarti jumlah dari dapil 1 kecamatan mana di sini? Ya, kecamatan Jabon dengan kecamatan mana? Kalau Jombang saya hafal ya, Jombang itu wilayah Jombang dan Peterongan dapil 1. Ini kursinya 8. 8 ini dibagi nanti perolehannya dapat berapa saja. Dibagi sampai habis. Ya, seperti itu ya. Partai politik yang diberi wewenang untuk menetapkan daftar urut nama-nama calon mulai tingkat nasional sampai daerah. Jadi yang menentukan nama-nama ini semuanya itu adalah parpolnya masing-masing. Semisal kamu daftar di PDI, ya yang menentukan ya PDI. Daftar ke Golkar, ya menentukan ya Golkar. Kamu tidak bisa, oh ini saya harus nomor 1 Pak, tidak bisa. Ini dulu yang menentukan. Sekarang saya kira ya sama ya. Tapi kita nggak tahu requestnya di belakangnya seperti apa.
Kita tahu-tahu nomor 1, nggak tahu besoknya digeser. Loh, kenapa digeser? Karena ini anaknya yang punya partai. Ada by design di belakang. Nah, ini kamu bisa cermati di situ. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini daftarnya. Yang menentukan adalah parpolnya, bukan KPU-nya atau bukan lu. Tapi itu hasil dari keputusan partai politik. Paham ya? Nah, bisa nanti kamu nyalek juga boleh. Ada yang nyalek nggak di sini, di kelas ini? Kamu nyalek nggak, Bang? Nggak apa-apa nyalek. Mahasiswa nyalek ini ya. Yang dipakai adalah ijazah SLTA. Nah, kan nggak apa-apa SLTA, belum lulus ini. Mau skripsi, nunggu skripsi. Setelah jadi dewan kamu sudah wisuda, ya nggak apa-apa. Ya. Dengan sistem proporsional di setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimum 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Ini di era tahun 55. Berarti perbandingannya berapa itu? Di setiap jatahnya ya. Karena pada tahun pemilu 1955 itu terdapat, ini yang pusat loh ya, bicara yang pusat ya. Terdapat 260 jumlah kursi DPR yang diperebutkan. Jadi 260 kursi. Dan 520 kursi untuk konstituante. Jadi besar yang konstituante. Kalau hari ini kan DPR-nya yang banyak. Enggak tahu berapa, 540 atau berapa itu ya. Jadi 250 kanggo DPR. Yang 520 kursi ini kanggo konstituante. Ditambah lagi, ada lagi pada saat itu. Ditambah lagi ada 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Jono tambahan mana? Perwakilan itu. Dengan menerapkan sistem perwakilan proporsional atau berimbang. Nah, ini kita bisa kalkulasi bahwa di tahun 1955 era Orde Lama ini sudah dipraktekkan di sini. Kita sudah ngomong demokrasi. Dan sistem pemilu juga sudah ada. Ini merupakan sistem yang dibangun pertama kali sejak Indonesia merdeka, tahun 1955. Nah, di situ. Kemudian di Indonesia ini dapilnya pada saat itu, ini saya bicara catatan-catatan dulu ya. Dapilnya itu dibagi 16 dapil di tahun 55, 16 dapil. Namun saat itu pemilu tidak bisa digelar di Irian Barat karena Irian Barat ini masih konflik pada saat itu. Irian Barat sana. Yang beda sama Irian Jaya, ada Irian Barat yang dikuasai semua pada saat itu ya. Jadi 16 iki Irian Barat ora iso. Di Orde Baru ketika masa saya dulu masih ada 26 provinsi. Sekarang ada berapa? 38 ya. 36 tambah 38. Ini pemekaran terus ini wilayahnya. Nah, kenapa Pak pada saat itu Irian Barat tidak bisa dikuasai oleh siapa? Pada saat itu Amerika? Siapa? Inggris? Dikuasai siapa? Dikuasai Belanda. Masih era kolonial ini. Jadi masih kita sudah merdeka tapi yang di sana masih disandra oleh Belanda. Dikuasai Belanda ya. Nah, dalam pemilu 1955 terdapat jumlahnya ini ya, jumlah penduduknya kalau nggak salah ya, itu 43 juta sekian. Nanti realnya kamu bisa browsing nanti. Realnya berapa itu? 43 juta sekian penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat itu.
Kan kecil itu Mas ya. 43 juta ya. Nah, sekarang ini sudah berapa ini? Berapa sekarang pemilih sekarang? Berapa ratus juta itu? Oh iya. Oke. Jadi karena yang memenuhi syarat memilih ini, kalau nggak memenuhi syarat nggak bisa. Kalau sekarang ini kan sudah ada DCT apa? Daftar calon tetap pemilih. Ada Pantarli, nggak tahu kalian ini terdaftar nggak di Pantarli? Ikut nggak kamu? Ikut partisipasi nggak? Iya Meta. Nggak ikut kamu? Partisipasi? Ikut? Gimana? Oh, kemarin daftar keterima ya. Kamu pernah daftar? Nggak pernah. Daftar aja nggak apa-apa. Clarissa daftar? Nggak daftar. Daftar nggak diterima ya. Jadi kalau kita prediksi pada tahun itu 55, kira-kira ada berapa Pak daerah kabupatennya? Kurang lebihnya 208. Pelaksanaan pemilu pertama ya, 208 daerah kabupaten, bisa dicatat itu ada 2139 kecamatan. Nah, ada 43.429 desa. Nah, makanya asumsi saya tadi jumlah penduduknya itu kan 43 jutaan. Dengan asumsi satu desa ini berapa? Banyak ya. 100 lah kalau bisa hitungan itu ya. Nah, ada berapa partai pada saat itu? Kan banyak partai ini yang daftar ya. Tetapi terdapat 4 partai politik yang meraup suara besar dari 164 partai ini. Siapa? Pemilu 1955 yang dianggap paling demokrasi dan itu dibangun pertama kali, nggak ada threshold-thresholdan pada saat itu, partainya juga nggak dibatasi, los partainya. Siapa yang memenuhi syarat ya daftar. Tetapi dalam catatan itu ada 4 partai pemenang pemilu 55. Nah, 4 partai besar ini kira-kira partai apa? Partai Nasionalis Indonesia, PNI pada saat itu. PNI ini ya, ada PNI 2, ada Masyumi 3. Kira-kira siapa 3? Hah? P? Iya, PKI. Nanti nomor 4 saja. Ini ada Partai NU, Partai Nahdlatul Ulama. Sekarang ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, ini gambaran dari dulu ini. Loh Pak, ini kenapa kok ada 2? Ini juga basicnya dari agamis. Kan ada Masyumi, kenapa harus ada NU? Nah, ini menarik ceritanya kalau diulas. Ya. Di situ ada urutan yang pertama PNI. PNI itu dapat 22-an, 22,2%. Masyumi dapat 20%. Masyumi dulu itu 20,9 ya di Masyumi. Sedangkan Nahdlatul Ulama ini NU-nya dapat 18,4%. PKI-nya dapat 15,4%. Bisa dicocokkan nanti datanya itu ya.
Jadi poinnya di sini, kalau kita melihat potret dulu, ternyata basic kita ini di nasionalisme ini kan besar, Partai Nasional PNI. Otomatis kalau ngomong PNI ini nggak bisa lepas dari Bung Karno. Ada Masyumi, ada NU. NU ini kira-kira siapa? Tokohnya siapa NU pada saat itu? Mbah Hashim itu sama pendiri Masyumi loh. NU ini ada dari Tambak Beras. Siapa pendiri NU? Jombang. Mbah Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kira-kira ada yang pernah ke Jombang enggak? Kalau dari rumah saya ini paling 10 menit lah. Mbah Wahab Hasbullah itu makamnya di sebelahnya pondok pesantren Tambak Beras di sana. Nanti bisa main-main kalau ke Jombang ya. Nah, kalau kita tracking ke belakang dengan perolehan suara, ternyata NU ini oto juga. Pertama kali Nahdlatul Ulama bikin partai, dia ikut pertama kali, tapi dia urutan nomor. Kalau kita lihat di era-era pasca reformasi, ada PKB pertama kali ikut urutan nomor berapa? Nomor 3 juga kalau nggak salah ya. Pada saat itu PDI jumlahnya signifikan, ada Golkar, ada PKB. Ini kalau era dulu PNI, Masyumi, kemudian NU sama PKI. Nah ini kalau kita coba review pada poin pemilu di Orde Lama ini, Kalau yang Orde Baru nanti banyak menurut saya. Karena di sini Orde Baru ini ada 5 kali pemilu. Ini unik. Nanti kalau kita bahas di Orde Barunya ada 5 kali. Ya. Ada 5 kali. Jadi kalau bisa dibuka di referensinya, pemilu Orde Baru itu 5 kali itu tahun 1977. Saya masih kecil itu ya. Ada 1982, ada 1987, ada 1992, dan yang terakhir 1997. Itu pas setelah itu reformasi. Pada saat itu Pak Harto ya, injury time itu. Nah, sistem pemilu yang digunakan pemilu pada pemerintahan Orde Baru ya, itu masih sama dengan pemilu tahun 1971. Sama. Dasarnya itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Itu sudah mulai dipersempit nanti. Yang aslinya 164, banyak partai, nanti kamu bisa browsing di situ ya, partai-partai di masa Orde Lama. Itu di era Orde Baru tinggal 3. Partai nasionalis yang paham-paham nasionalis dikelompokno dadi siji di PDI, yang agamis ini dikelompokno lagi ya. Jadi P3, Partai Persatuan Pembangunan. Gambarnya bintang. Dulu ada yang gambarnya Ka'bah kan ya, ada gambar bintang. Kalau PDI ini kan gambar banteng. Kalau hari ini kan moncong putih, kan berubah ya. PDIP kalau hari ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada P-nya. Karena ada insiden pada saat itu
di Kuda Tuli 27 Juli ya, antara Suryadi dengan Megawati. Nah, teman-teman bisa analisis di situ lah. Nanti kejadian seperti apa, hal-hal apa yang bisa kita tarik untuk dijadikan referensi, coba nanti kita perbandingkan dengan gerakan-gerakan pemilu yang hari ini. Ya, teman-teman ya. Sehingga ada 3 tadi ya, ada 2 partai dan 1 golongan karya. Ini belum berubah menjadi Golkar. Pasca reformasi baru partai Golkar. Ini masih golongan karya. Nah, pemilu tahun 1977 hingga 1997, dari 1997 ya, adalah proporsional dengan sel-sel daftar mengikat tertutup seperti yang diterapkan pemilu 71. Maksudnya adalah besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD ini berimbang dengan besar dukungan pemilih yang memberikan suara kepada organisasi peserta pemilu dan partai politik. Kalau dulu mau nyoblos, kalau sekarang ini kan mau nyentang ya. Kalau dulu kan masih nyoblos kayak gini. Coba tanya papamu itu sana. Gini masih nyoblos. Sing dicoblos iki sapa, Pak? Yang dicoblos ini adalah partainya. Nyoblos PDI ya PDI, partainya. Nyoblos P3 ya P3, nyoblos Golkar ya Golkar. Ini ada perbedaan dengan yang hari ini. Kalau hari ini bukan dicoblos, dicontreng. Nggak tahu ya, nanti kamu pernah nggak dicontreng, ada yang dicoblos nomornya ya, dicoblos nomor calegnya. Pernah jadi tim sukses nggak ini teman-teman ini? Sing dicoblos nomor lho Pak, kalau dicoblos dua-duanya ya ndak sah. Yo dicoblos gambare, yo dicoblos nomor wis Pak tak coblos kabeh, cek adil dicoblos kabeh ngene ya tambah gak sah. Nomor 1 karena tetangganya itu nyalek nomor 1, temennya nyalek nomor 2, yang nomor 4 ini saudaranya pacarnya. Jadi kita itu belajar adil, akhirnya ketiga-tiganya ini dicoblos. Pulang di interview, sudah kamu coblos tadi nama saya? Oh sudah. Ketemu lagi di familia, lu nama saya sudah kamu coblos? Sudah, coblos juga. Terakhir ketemu sama pacarnya ditanya, lu kamu coblos nggak keluarganya? Sudah tak coblos. Kira-kira bohong dah itu ya? Kan nggak bohong dong, kan dicoblos semua, kan nanyanya karena satu-satu. Tapi akhirnya ya nggak sah. Untuk tiga-tiganya dicoblosi semua. Nah, makanya pendidikan politik itu penting. Pendidikan politik dilakukan oleh parpol itu harus melibatkan akademisi. Akademisi memberikan pendidikan politik di sana, pemahaman-pemahaman politik, dan masyarakat juga perlu ada pendidikan politik. Nah, ini bagaimana hubungannya sekarang? Apakah hari ini KPU sudah mensosialisasikan ke masyarakat geraknya? Apakah Bawaslu juga bekerja mensosialisasikan itu, atau hanya nunggu perintah atasan aja, kalau ada anggarannya dok turun baru gerak? Ini butuh riset. Teman-teman coba riset itu persiapan KPU dalam pemilu 2024 yang akan dilaksanakan nanti 14 Februari 2024. Karena kan ini unik ini. Pemilu presiden sama pemilu legislatif bareng. Itu kan menarik untuk diteliti, menarik untuk dikaji. Sejauh mana ini partisipasinya masyarakat ini? Kira-kira partisipasinya masyarakat dengan apa istilahnya kalau pemilihan itu boto ya? Boto atau tim sukses itu ya? Ya ono TSC, ono botone, ono maklare, macam-macam iki gabung dari siji. Nah, dengan sistem yang diterapkan di Orde Baru
Walaupun pemilih yang diberikan suara kepada salah satu calon, maka suara tersebut menjadi suara partai pengusung. Nanti yang menentukan adalah partainya. Yang punya kebijakan itu adalah partainya. Berbeda hari ini. Kalau hari ini yang dicoblos misal ada caleg nomor 1 sampai nomor 9, nomor 1 terakhir, ternyata nomor 9 yang banyak. Nah ini berarti kan suaranya lari ke calon yang suara terbanyak. Jadi seperti itu ya. Dari sini ada yang ditanyakan?